Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan kajian kita kitab Matan Ghayatut Takrib karangan Syekh Abi Syuja' tentang al-ightisal al-masnunah, itu mandi-mandi yang disunnahkan. Maksud mandi-mandi yang disunnahkan adalah mandi yang apabila dikerjakan kita memperoleh pahala, tapi kalaupun ditinggalkan kita tidak berdosa, hanya saja kita merugi karena tidak mendapatkan pahala ataupun kita kehilangan pahala. Kita mulai dari apakah sajakah mandi-mandi yang disunatkan? Yang pertama, kata pengarang kitab ini adalah wal ightisalul masnunah, mandi yang disunatkan sab'atu asyara 17 ya. Ghuslan 17 mandi. Saya ulangi, al ightisalul masnunatu sab'ata asyara ghuslan, mandi yang disunatkan itu ada 17 mandi. Satu, ghuslul jum'ati, mandi hendak menghadiri sholat Jumat. Jadi apabila ada lelaki yang mau melaksanakan sholat Jumat, sebelum sholat Jumat dia disunahkan untuk mandi. Bahkan bukan mandi saja, disunahkan juga dia melaksanakan meminyak wangi badannya dan juga meminyak rambutnya ya, diminyaki rambutnya, diminyaki badannya, parfum seperti itu, lalu dia sisir bersih rapi, pakai baju putih, berangkat ke masjid, ya kan? Maka yang penting di sini adalah mandinya itu. Kenapa mandi? Karena mandi membuat orang segar, supaya jangan mengantuk sewaktu melaksanakan sholat Jumat. Yang kedua, wal idaini, salat 2 hari raya. Salat 2 hari raya. Hari raya apa itu? Idul Fitri, Idul Adha. Sebelum orang melaksanakan salat Idul Fitri, sebelum orang melaksanakan salat Idul Adha, maka dia disunahkan mandi dulu dari rumah, berhias rapi-rapi, pakai minyak wangi, dan juga menyisir rambutnya ataupun memberikan minyak pada rambutnya, ya, minyak rambut tentunya. Maka itu juga sunnah. Yang ketiga, wal istisqa, mandi orang yang hendak melaksanakan sholat istisqa. Istisqa artinya minta hujan. Apabila terjadi musim kemarau, banyak kebakaran, maka orang disunatkan melaksanakan sholat istisqa. Nah, bagi orang yang mau hadir melaksanakan sholat istisqa tersebut, disunnahkan kepadanya untuk mandi. Ngerti ya? Yang keempat, wal khusuf. Yang arti khusuf yaitu mandi gerhana bulan. Artinya begini, kalau terjadi gerhana bulan, orang akan melaksanakan sholat gerhana bulan. Sebelum melaksanakan sholat gerhana bulan, orang disunatkan mandi terlebih dahulu. Berikutnya, mandi mau melaksanakan sholat gerhana matahari. Sholat gerhana matahari dilaksanakan di masjid atau di lapangan. Nah, sebelum dilaksanakan, maka orang disunnahkan untuk mandi terlebih dahulu, supaya setiap perkumpulan itu segar-segar mereka padanya. Jangan saling menyakiti dengan bau badan masing-masing, ya kan? Itu. Berikutnya, wal ghusli min ghuslil mayyiti, mandi setelah memandikan mayit. Apabila kita ikut melaksanakan fardu kifayah memandikan mayit, maka setelah kita melaksanakan memandikan mayit tersebut, kita pun disunatkan mandi. Itu kalau tidak terkena kepada kita najis. Kalau terkena kepada kita najis dan kita mau sholat, bukan lagi sunat tetapi wajib kita untuk membasuh diri kita, ya. Tapi ala kulli hal, bagi orang yang mau memandikan
bagi orang yang telah memandikan mayit, maka sunnah baginya untuk apa? Mandi. Itu ya. Kemudian wal kafiri idza aslama. Orang yang bukan Islam, baik dari agama manapun, bahkan dari yang tidak beragama, apabila dia masuk Islam, setelah dia masuk Islam, maka disunnahkanlah baginya apa? Mandi. Ya. Kita suruh dia mandi. Ya, seperti itu. Berikutnya, wal majnun, orang gila dan orang pingsan apabila telah sembuh atau sudah sadar keduanya. Ada orang gila tiba-tiba dia sadar, maka orang yang sadar tersebut disuruh mandi. Ada orang pingsan atau koma, nggak nyadar dia, tapi masih ada nafas, masih hidup, tapi dia kemudian sadar, maka ketika dia sadar disunatkan kepadanya apa? Mandi. Berikutnya, mandi ketika mau melaksanakan ihram. Orang yang berhaji atau umrah sebelum memakai pakaian ihram, dia disunatkan mandi terlebih dahulu. Mandi salat sunat 2 rakaat, memakai minyak wangi, barulah dia berniat ihram. Nah, apabila dia sudah berniat ihram, jangan lagi dia menggunakan apa? Jangan lagi dia menggunakan minyak wangi. Berikutnya, wa dukhul Makkah, yaitu karena masuk ke kota Makkah. Apabila ada orang masuk ke kota Makkah al-Mukarramah, sebelum masuk disunahkan kepadanya mandi. Walil wuqufi bi Arafah, bagi orang yang mau wukuf di Arafah, di padang Arafah pada tanggal 9 Zulhijjah, mereka wukuf di Arafah, orang-orang haji tersebut, maka sebelum mereka melaksanakan wukuf disunahkan bagi mereka apa? Mandi terlebih dahulu. Walil mabidi bi Muzdalifah, bagi orang yang mabit di Muzdalifah pun juga ini termasuk pelaksanaan ibadah haji. Wali ramyil jimar ats-tsalaats, bagi orang yang melaksanakan melempar jumrah yang 3, yaitu ula, wusta dan aqabah. Sebelum melaksanakan itu disunahkan baginya untuk melaksanakan mandi. Walid tawaf, dan bagi orang yang mau melaksanakan tawaf. Tawaf itu apa? Berkeliling Ka'bah, ya. Bukan seperti jarum jam. Kalau jarum jam dia putar ke kanan, sedangkan orang tawaf putar sebaliknya, putar ke kiri, ya. Dia melawan jarum jam, ya. Tengok jarum jam begini kan? Nah, dia tidak seperti ini, sebaliknya dilawannya, ya. Nah, oleh karena itu hadirin yang dimuliakan Allah, ini hukumnya sunat bagi orang yang mau tawaf di Ka'bah itu untuk mandi. Walis sa'i, bagi orang yang mau sa'i. Sa'i itu apa? Berlari-lari kecil antara Safa dan Marwah. Itu di situ juga di dekat mataf, tempat tawaf tersebut, dekat tawaf, ya, dekat Ka'bah. Ada itu namanya Safa dan Marwah. Nah, di situ apabila orang setelah tawaf biasanya sa'i, maka sa'i itu mulai dari apa? Dari Safa, kemudian Safa Marwah sampai 7 kali. Nah, apabila sudah sebelum kita melaksanakannya, maka kita disunatkan mandi terlebih dahulu. Wali dukhuli Madinati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nomor 17 adalah bagi orang yang mau masuk kota Madinah Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu kota Madinah Al-Munawwarah. Maka hukumnya sebelum masuk ke sana apa? Sunnah kita melaksanakan mandi. Itu. Nah, bisa dimengerti ya? Nah, itulah 17 hal yang disunahkan sebelum kita melaksanakan mandi, seperti yang dikutip dari kitab apa tadi? Matan Ghayat wa Taqrib karangan Abi Syuja'. Demikian yang dapat kita sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.